Oke pemirsa, kembali lagi bersama channel saya Meji Teknik. Dalam video saya kali ini saya akan coba memperbaiki mesin cuci merek Samsung, kurang lebih 8 kilo beratnya atau muatannya nih, kurang lebih 8 kilo. Ini kerusakannya saya belum ketahui, tapi yang pasti ini rusak. Di sini saya akan cek dulu. Pertama kita harus cek dulu timernya. Ini timernya kalau dia udah sampai 0 berarti bagus. Timer pencuci, timer pengering juga dicek seperti itu. Nah, kalau dia sudah, kalau diputar dia berbunyi, tidak berbunyi lagi seperti ini, berarti dia sudah bagus. Kemudian kita lihat putaran ininya, ini putarannya lancar, bagus. Kita lihat pengeringnya di dalam oh ini pengeringnya sudah, sepertinya ini mesinnya sudah tidak ada dinamonya. Kita coba lihat di belakang. Nah, di sini kita buka dulu. Apa memang betul sudah tidak ada? Nah, seperti ini. Oke, ternyata di sini mesin pencuci masih ada, tetapi mesin pengering tidak ada. Nah, kabelnya pun berserabut seperti ini, berserakan, tidak menentu. Ini sambungannya sudah berputus-putus ini. Nah, ini pun sambungannya pun seperti itu. Nah, di sini saya akan perbaiki bagaimana mesin cuci ini bisa normal kembali. Nah, untuk di sini ada dinamo pencucinya ada. Nah, dinamo pencucinya ini apakah masih bagus? Ini bisa kita cek menggunakan ini kabelnya yang 3 ini, kita bisa cek menggunakan tang ampere atau menggunakan langsung dihidupkan seperti pada video saya sebelumnya. Nah, ini bisa dicek di video saya sebelumnya, ada cara cek manual dinamo yang terbaru, rahasia mengecek dinamo. Nah, ini sudah tidak saya praktekkan lagi. Nah, ini mesinnya masih bagus. Oke. Nah, kemudian ini kabelnya nanti kita rapikan. Saya akan bongkar dulu ini mesin cucinya untuk memasang dinamo pengeringnya. Ini dinamo pengeringnya pun sudah, kakinya pun sudah tidak ada, kakinya dan pulinya pun enggak ada. Ini diambil polinya pun seperti ini. Ini polinya sudah tidak ada. Jadi kita pasang yang baru. Oke, saya akan bongkar dulu. Oke pemirsa, jadi untuk membuka badannya ini, mesin cuci Samsung ini dia berbeda dengan mesin cuci yang sebelumnya, mesin cuci yang lain. Jadi di sini kita buka bautnya. Yang pertama ini ada baut, dibuka. Kemudian di sini 1, 2, di sini juga ada 3, kemudian di sini 4. Jadi setelah dibuka semua, ini tali remnya jangan lupa dilepas semua, dan ini posisi karet belting udah terlepas. Kemudian ini kan dinamo sudah tidak ada, tapi kalau dinamo masih ada, ini harus dilepas dulu dengan as sabung pengeringnya. Setelah itu tinggal kita angkat seperti ini.
pemirsa, jadi kira-kira seperti itu cara membuka mesin cuci Samsung. Nah setelah itu ini kita tinggal pasangkan mesin dinamo pengeringnya. Kita pasang, seharusnya di sini ada baut. Ini nggak mungkin kita buka. Ini juga ada baut. Kalau untuk membuka dindingnya ini di sekelilingnya ada baut. Kemudian, nah ini sekarang kita akan pasang dulu dinamo pengeringnya. Ini kakinya pun sudah tidak ada. Kita pasang dulu ya. Pemirsa, jadi sebelum saya pasang dinamo pengeringnya, kita lihat dulu ini silnya. Silnya ini pun parah, ini harus diganti. Berarti untuk mengganti sil ini kita harus buka songket seperti ini. Jadi dia modelnya songket seperti ini sampai dia jebol ke dalam. Nah seperti itu, ini kita ambil. Jadi cara mengambilnya ini kita harus berdirikan lagi. Kita harus berdirikan lagi dia. Perhatikan. Nah, setelah itu kita bukalah baut ini agar ini bisa terbuka, terambil. Ini bisa terambil tabung pengeringnya ini. Jadi ini harus dibuka semua. Oke. Kita perhatikan. Mungkin biar lebih gampangnya saya akan masukkan lagi biar dia tidak jatuh. Jadi kalau seperti ini kita bisa lebih gampang membuka bautnya. Oke, jadi ini silnya sudah kita bongkar. Ini kita dapatkan. Nah ini kita beli. Ini kita akan ganti. Ini sudah lengket dia, sudah parah. Parah. Kita akan cabut. Nah ini pun kalau di mesin, kalau tetap dipakai ini akan bocor, merembes ke dinamo pengering. Ini kita ganti juga. Oke. Oke, jadi ini kita pasang dulu silnya. Ini kita rapikan dulu.
Ini kita angkat lagi. Ini kita baut saja. Ini kita akan pasang seal yang barunya. Oke. Jadi di sini ini yang kita cabut dalam keadaan posisi dicabut, bukan terpasang. Ini kita pasang, ini bisa terbuka seperti ini. Nah, ini bisa dibuka yang dalam seperti ini. Kemudian ini kita masukkan seperti ini, seperti ini ya, terbalik. Ini masang, ganti sealnya. Oke, baru kemudian ini kita masukkan dari dalam ya. Seperti ini, kita tarik, lepaskan, tarik sampai betul-betul keluar yang putihnya. Oke, baru ini kita masukkan dratnya. Ini dratnya kita masukkan, lalu kita putar. Nah, jadi untuk kita ketatinnya, diputar saja ke arah kiri sampai semampu kita. Ini tujuannya agar air tidak merembes. Kira kalau dia sudah pas, sudah ketat, maka sudah selesai. Kita akan memasang pengeringnya. Pemirsa, ini videonya saya skip saja. Ini udah saya pasang dinamo pengeringnya seperti ini. Jadi ini polinya ini yang atas dia lubang besar, yang bawah dia lubang kecil. Saya menggunakan lubang besar yang atas karena tabung pengeringnya asnya as besar. Oke, setelah kita pasang, kita pasangkan kembali. Sudah dipasangkan seperti ini kita baut lagi kembali, dibaut. Nah, ini kita tinggal masukkan tabung pengeringnya, tinggal masukkan sini, kita masukkan dulu. Oke pemirsa, jadi sekarang ini sudah saya pasang pengeringnya, kemudian ini tutupnya pun tadi udah dipasang, tinggal ditempelkan saja kembali. Nah, ininya sudah dibaut.
pengeringnya ini sudah dibaut semua. Oke, sekarang kita tinggal memasang kabelnya, menyambungkan kabelnya. Tadi ini bautnya sudah ditutup semua, setelah itu kita sambungkan bautnya, kita sambungkan kabel-kabelnya. Kalau yang ini beltingnya tinggal disambungkan saja seperti ini. Ini beltingnya kita tinggal sambungkan saja. Oke, nah ini sekarang kita akan sambungkan kabel-kabelnya. Perhatikan, ini sangat rumit sekali. Sekarang kita akan menyambungkan kabel-kabelnya. Kabelnya ini sudah sangat berserak. Perhatikan di sini, kita lihat dulu ini kabelnya. Dari atas tuh ada beberapa warna, ada 1 2 3 4 5, ada 5 kabel. Nah, cara menyambungnya kita lihat di sini. Kabel dinamo pengering ada 3, kabel dinamo pencuci juga ada 3. Nah, sebelumnya ini kita kabel yang pengering ini, kabel pengering dan pencuci ini sebelumnya kita harus sudah ketahui yang mana untuk ke kapasitor. Seperti ini kabelnya yang mana untuk kapasitor, ada 2 kabel, tapi yang warna apa sebelumnya kita itu harus sudah tahu dulu. Cara mengetahuinya bisa menggunakan tang ampere seperti di video-video saya sebelumnya, atau bisa dilihat di label di dinding di dinamonya, ada labelnya di sebelum dipasang. Oke, nah jadi pertama kita ingin memasang, biar lebih mudah kita pasang dulu mesin pengering dulu, mesin pencuci dulu. Ini yang 3 kabel ini kan 3 kabel. Ini masih bawaan, berarti kita tinggal mengikut warna. Nah, berarti yang ini untuk ke kapasitor. Ini ada warna kuning dan ungu. Jadi yang kapasitornya ini kita bisa lihat labelnya di sini. Kalau dia untuk pencuci, dia 11 mikrofarad, warnanya yellow dan vio. Di sini vio. Jadi ini yellow, kuning dan ungu. Sedangkan yang pengering biru dan merah. Jadi ini kabelnya. Ini. Nah, seperti ini. Kita ambil yang kuning dan ungu tadi. Nah, ini kita sambungkanlah ke pencucinya. Nah, ini kita sambungkan seperti ini. Kita sambungkan dulu sebelumnya. Oke, kita sambungkan. Yang kuning dari mesin pencuci dan kuning dari kapasitor. Jadi dia bercabang 3, dari kapasitor dan dari ini, kalau ke atas dari timer, ini kapasitor. Jadi ini disambungkan ke dinamo pencuci. Tapi kabel jangan salah kabel. Ini kabel yang khusus untuk kapasitor. Kalau yang putih ini untuk arus listrik. Kita sambungkan dulu. Oke pemirsa, ini sudah saya sambungkan seperti ini. Ini yang dari untuk ke mesin, terus ke kapasitor, terus ke kapasitor yang ininya, yang cabang satu lagi ini ke atas, ini ke timer. Jadi penyambungan, jadi yang putih ini ke arus listrik, ke kabel langsung. Ini kabel arusnya langsung. Nah,
Ini kan ada warna putih, jadi tinggal diikut saja warna putih. Kalau ini kabelnya warna biru. Tapi sebelumnya kita pasang dulu, kita biarkan dulu warna putihnya. Sekarang kita pengeringnya. Pengering ini sudah bukan bawaan, berarti warnanya sudah berbeda. Nah, di sini tadi sudah saya cek, kabel yang ke kapasitor itu adalah merah dan hijau. Jadi kita ambil yang dari kapasitor ini tadi, warna yang untuk pengering itu merah dan biru. Ini dia. Nah, yang ini kita sambungkanlah ke sini. Birunya kita sambung ke hijau atau ke merah, bebas. Kemudian yang merahnya ini, yang dari kapasitor, kita sambung ke merah juga. Oke, seperti ini kita sambungkan ke ini kapasitor, pengering. Kemudian yang merahnya kita sambungkan ke merah juga, tapi nanti ada cabangnya untuk ke timer. Oke, jadi tadi ini yang pengeringnya, ini yang pencucinya tadi sudah selesai. Pencucinya udah kita sambungkan. Sekarang yang pengeringnya ini yang hijau, yang untuk yang ke biru, kemudian yang merah ini untuk ke merah juga, tetapi harus disambungkan lagi. Jadi ada 3 yang disambungkan ini ke kabel timer yang dari atas. Jadi kita harus cari di sini. Nah, ini kabelnya ada 1 yang belum tersambung, 2 ini biru ini sama grey ini grey. Jadi 3 ini belum ada hubungannya dan ini berasal dari atas. Nah, ini yang belum tersambung lagi ada biru dan coklat, ini biru. Jadi ini yang 3 ini kita lihat dari atas, kita lihat ke atas. Kita bisa juga lihat diagram, tapi sepertinya diagramnya terlalu lama. Saya biasa langsung lihat kabel, tidak melihat diagram. Jadi ini saya buka atasnya, kita buka. Nah, kita perhatikan tadi yang kabel 3 tadi, pertama grey, ini grey berarti timer. Kemudian biru ini saklar. Kemudian tadi ini biru muda, ini berarti timer, dari timer, berarti ini harusnya berarti ini saklar. Ini grey ke timer, berarti grey inilah kita sambungkan ke kapasitor yang 3 sambung tadi, yang ini. Nah, ini kapasitor yang merah ini harus ada sambungannya ke timer. Kalau satu enggak, karena dia putaran satu arah saja. Jadi kita ambil yang grey tadi, yang dari timer tadi, yang grey ini bersambung, dia di atasnya dia grey bersambung ke warna hitam di bawah. Jadi ini kita sambungkan jadi 3 sambungan. Nah, seperti ini kita bisa rapikan sendiri, pemirsa di rumah bisa rapikan sesuai keinginan. Kemudian yang biru ini tadi, ini adalah timer, dari timer, berarti ini adalah arus apinya. Jadi ini langsung ke salah satu ke arus listrik colokan, berarti ini biru, yang biru. Kemudian yang biru dari saklar tadi, yang dari atas biru ini juga disambungkan. Nah, ini dia, ini biru yang dari saklar ini disambungkan juga ke biru yang kecolokan listrik. Jadi ini 3 jadinya dia,
karena ini adalah api. Jadi biar lebih gampang ya, arus listrik yang dua ini, satu untuk api yang dari timer, satu untuk api yang ke dinamo. Ini kan api yang ke dinamo nih. Nah, yang ini untuk ke putih. Ini putih dari pencuci. Ini putih untuk pencuci. Kemudian yang ini, yang satu lagi api yang dari dinamo. Ini dia. Jadi logikanya seperti itu saja. Nah, ini nanti kalau lupa bisa diulangin. Ini saya perhatikan, ini dari saya rapikan dulu pakai lakban. Oke, ini tadi sudah saya lakban semua. Jadi ini saya ulangi lagi. Ini kabel yang dari dinamo pencuci. Ini ada 3. Yang satu ke arus listrik, yang 2 ke kapasitor. Kapasitor ini bisa dilihat kalau dia kabel bawaan masih bisa dilihat diagramnya warna apa yang untuk ke pencuci. Kemudian yang putih ini yang dinamo, ini dinamo pengering, ada 3 juga. Jadi yang satu ke kabel arus listrik, sebelumnya sudah dilihat dulu labelnya yang mana kabel ke arus listrik. Yang 2 ke kapasitor juga dilihat labelnya, ukuran untuk pengering itu 6 mikrofarad atau di bawahnya. Kemudian kemudian ini kabel yang dari atas ini ada biru, ini adalah kabel api dari timer dan saklar. Nah, yang ini kabel dari timer pengering, ini timer pencuci. Yang ini tadi kapasitor ya, ke kapasitor pencuci. Jadi seperti itu. Jika kurang mengerti atau ribet bisa diulang-ulang saja videonya. Nah, ini tinggal dirapikan sesuai keinginan kita. Harus betul-betul safety, dibalut menggunakan plastik atau lakban yang tidak mengandung arus listrik. Dilakban, dirapikan betul-betul. Nah, ini saya tes dulu sebelum saya rapikan. Saya akan coba dicokkan ini. Oke, kita hidupin dulu timer pencuci. Nah, putarannya apakah dia membalik? Putarannya membalik ya. Jadi dia sudah normal. Sekarang untuk pengeringnya, kita coba pengeringnya. Oke, pengeringnya pun sudah berputar, berarti sambungannya sudah benar. Jadi ini mesin cuci Samsung ini tadi rusaknya pengganti seal dan dinamo pengering, kemudian membongkar, kemudian mesin cucinya menjadi normal kembali seperti biasa. Oke, sampai sini dulu video berbagi pengalaman yang saya buat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.